Untuk menepati permintaan Yura, akhirnya Tian mengajak Yura untuk berkenalan dengan keluarganya. Dan di sini kita ditunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata selama ini Tian adalah anak kolong merat kaya raya. Saat berada di rumah keluarga Tian, Yura terlihat sangat asing dengan keluarga Tian yang kaya raya itu. Terlihat si ibu Tian yang sangat sombong dan membicarakan tentang pentingnya mencari pasangan yang selaras. Untungnya, Bapak Tian yang diperankan oleh Ari Wibowo ternyata terlihat sangat ramah dengan Yura. Di tengah sesi makan malam mereka, bapaknya Tian mengungkapkan pada Tian dan Yura bahwa pada intinya, bapaknya Tian tidak merasa keberatan dengan hubungan Tian dan Yura. Namun, bapaknya Tian meminta satu hal sebelum merestui hubungan Tian dan Yura, yaitu bapaknya Tian meminta kepada Tian supaya membesarkan bisnisnya yang berada di luar negeri. Bahkan, bapaknya Tian juga mengizinkan Tian untuk membawa Yura ke luar negeri dan menikah di sana. Tentunya, hal tersebut membuat Tian dan Yura sangat bahagia. Tian lalu memberikan cincin kepada Yura. Karena larut dalam kebahagiaan, akhirnya Tian dan Yura melakukan hubungan haram sebelum pernikahan. Beberapa hari kemudian, terlihat Tian yang berpamitan dengan Yura untuk mengurus bisnis bapaknya yang berada di luar negeri. Namun sayangnya ternyata di sini Yura tidak ikut Tian ke luar negeri. Awalnya hubungan mereka masih berjalan dengan lancar. Mereka masih saling mengirim surat untuk bertanya kabar. Hingga pada akhirnya kita diperlihatkan Yura yang bolak-balik ke kamar mandi karena ternyata sekarang Yura sedang hamil. Bersamaan dengan itu, kejadian di luar ternyata sedang sangat kacau. Banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi demo di mana-mana, dan Tian pun sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Dalam keadaan yang sangat bingung, Yura berusaha mendatangi rumah Tian dengan diantar Oka. Namun, saat sampai di depan gerbang rumahnya Tian, ternyata keadaan orang-orang di sana sangat berubah. Satpam-satpam dan Bu Grace yang kemarin menyambut Yura sekarang berlagak seolah tidak mengenali Yura. Hal itu tentu sangat membuat Yura menyesali perbuatannya, di mana sekarang dia harus membesarkan anak dalam kandungannya dan Tian menghilang entah kemana. Kesedihan pun tidak bisa disembunyikan dari wajah Yura. Dia pun mengamasi semua barang-barang milik Tian, mengemasi semua kenang-kenangannya bersama Tian dan berharap bisa melupakan Tian. Lalu Yura mengurung dirinya di dalam kamar. Lalu di suatu pagi hari terlihat Oka yang sedang memanggil-manggil Yura dari luar kamar Yura. Namun Yura tidak kunjung menjawab panggilan Oka. Dan pintu kamar Yura pun juga terkunci dari dalam. Oka yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Yura, akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar Yura melalui jendela kamar Yura. Dan Oka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan, karena ternyata Yura telah bunuh diri. Untungnya, Oka segera mengetahui dan membawa Yura ke rumah sakit. Beruntung, Yura dan anak yang berada dalam kandungannya berhasil diselamatkan. Di sini terlihat keluarga Oka dan keluarga Yura, mereka semua berkumpul di rumah sakit untuk mendampingi Yura dan memberikan semangat kepada Yura. Hingga hubungan Yura dan ibu tirinya juga semakin membaik. Lalu kita diperlihatkan ibu tiri Yura yang mengungkapkan alasannya kenapa dia dulu berhutang kepada keluarga Sadewo. Dia juga mengungkapkan alasannya kenapa selama ini dia berbuat kasar kepada Yura dan meminta maaf kepada Yura karena telah membuat Yura menanggung semua akibat perbuatannya. Scene lalu memperlihatkan Oka dan ibu tiri Yura sedang mendampingi Yura menjalani program senam ibu hamil. Dan di sini Oka terpaksa berpura-pura menjadi suami Yura. Di sini kita lihat Oka dan Yura yang sangat canggung dan mungkin belum terbiasa. Namun karena kebaikan dan ketulusan Oka yang selalu mendampingi Yura, akhirnya Yura mulai menyukai Oka. Namun Oka masih canggung-canggung. Yura pun sebenarnya dalam hatinya juga tidak mau memberikan tanggungan beban hidupnya kepada Oka.
Namun si ibu tirinya Yura terus saja membujuk kepada Yura untuk segera menyatakan perasaannya kepada Oka. Sampai pada akhirnya air ketuban Yura pecah, pertanda bahwasanya Yura akan segera melahirkan, dan Oka pun mendampingi proses persalinannya Yura, memberikan semangat sampai akhirnya Yura melahirkan seorang anak perempuan. Setelah mereka pulang dari rumah sakit, mereka berniat untuk memberi nama kepada bayi Yura. Yura meminta kepada Oka untuk memberi nama kepada bayinya. Lalu, Oka memberikan nama kepada bayi Yura dengan nama Diandra Puspita. Semua orang terlihat senang dengan nama yang diberikan Oka. Sampai pada akhirnya kita dikejutkan dengan Yura yang memutuskan untuk memberi nama bayinya dengan nama Diandra Puspita Saputra. Ya, ada tambahan Saputra, yang artinya di sini Yura nembak kepada Oka untuk menjadi suaminya dan menjadi ayah untuk bayinya. Dalam keadaan yang bingung, akhirnya Oka memberikan keputusan bahwasanya Oka bersedia menjadi suami Yura. Dan film ini pun berakhir dengan diperlihatkan keluarga Oka dan keluarga Yura semua saling bahagia.